Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita masuk ke video yang kedua, yaitu kita membahas tentang submateri Commercial Real Estate Property Valuation by Discount Cash Flow Method. An example of DCF based property valuation dengan asumsi sebagai berikut. Ya, ini kita langsung ke ilustrasinya aja. Jadi kita misalkan beli harga bangunan seharga 630 juta. Itu akan kita buat 5 kontrakan dengan tipe rumahnya 21, rumah tipe 21. Nanti harga sewa untuk tahun pertama yaitu 12 juta. Dan nanti tahun kelima, karena kita mau berinvestasi, tahun kelima misalnya kita berasumsi akan kita jual senilai 945 juta. Nanti penerimaan sewa kos itu setahun, sewa 5 kos setahun, income-nya nanti akan kita kurangi dengan biaya pengeluaran. Di antaranya biaya penyusutannya kita ambil saja, asumsikan 10%, dan biaya pemeliharanya 10%, dan ada diskon rate ya. Sebelum itu nanti saya akan kasih perbandingkan dulu. Kita lihat perbandingannya, yaitu cara menilai suatu investasi yang tadi ilustrasinya dengan menggunakan metode DCF ya, dengan menggunakan metode DCF dan tanpa menggunakan metode DCF. Oke, kita mulai dulu dengan yang tanpa menggunakan metode DCF ya. Asumsinya tadi harga tanahnya 3 juta per meter, harga bangunannya 3 juta per meter, luas tanahnya 105, dan totalnya akhirnya kita harga beli bangunan dan tanah itu sebesar 630 juta. Nanti 630 juta itu 5 tahun yang akan datang mau kita jual lagi ya. Nah, kan nanti setelah kita beli 630, selain kita 5 tahun akhir tahun itu akan kita jual. Nah, di 5 tahun ini selain kita jual, kita mau ini juga, kita mau sewa. Jadi tahun 2020, 2001, 2002, 2003 sampai 2004 itu akan kita sewa. Nah, akhir dari 2004 itu rumahnya akan mau kita jual. Oke. Berapa sih income dari sewanya ya dari tahun 2020 sampai tahun 2024? Kita lihat 5 kontrakan dengan sewa sebagai berikut. Di tahun 2020 5 kontrakan itu kita dapat income 60 juta, tahun 2021 juga 60 juta. Nah, tahun 2022 kita naikkan ya 10% menjadi 66 juta. Kemudian 2023 kita naikkan menjadi 60 juta. Kemudian 2024 kita naikkan lebih tinggi lagi yaitu 90 juta. Ya biasanya kita akan ngontrak kayak gitu ya, nggak mungkin 5 tahun kita ngontrak tanpa ada kenaikan sewa ya. Kemudian karena kita pemilik dari bangunan ini, selain kita menerima income, kita harus tahu juga berapa. Kita hitung aja beban penyusutannya, kita anggap atau kita asumsikan 10% dari harga sewa. Begitu juga dengan beban pemeliharaannya, yaitu 10% dari harga sewa ya. Nah, berarti berapa cash flow operationnya? Today time-nya yaitu kita beli 630 juta. Jadi nanti kita kurungkan ya, karena kita mau tahu kita net cash flow-nya berapa. Kemudian tahun 2020 kita dapat 48 juta, itu dapat dari 60 juta dikurangi 6 juta dikurangi 6 juta ya. Sampai tahun 2024 itu rumusnya seperti itu. Contoh 2024 kita dapat 72 juta, dapat dari 90 juta dikurangi 9 juta dikurangi 9 juta yaitu 72 juta. Nah, nanti building sale-nya kan di akhir tahun 2024 itu akan kita jual senilai 945 juta ya. Berapa expected value-nya? Yaitu untuk total time-nya masih dapat 630. Tahun 2020 karena kita hanya sewa aja, ya udah kita dapat 48 juta. 2021 juga karena kita sewa saja hanya dapat 48 juta. 2022 yaitu dapat 52 juta 800. 2023 kita dapat 52 juta 800. 2024 ini berbeda sedikit karena di akhir tahun kita menjual bangunan itu senilai 945 juta, yaitu jadi 72 juta ditambah 945 juta, itu totalnya 1 miliar 17 juta. Nah, net cash flow-nya berapa? Net cash flow-nya kita dapat 588.600 ribu. Itu dapat dari mana? Dari penjumlahan yang ini ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Jadi kita dapat 558.600.000. Besar nggak? Besar ya, ibaratnya gini. Kita beli 630 juta ya. 5 tahun ke depan kita sewakan dan akan kita jual, itu akan balik uangnya selisihnya 588.600.000. Kesannya kayak besar banget 10% ya. Nah, kita lihat di catatan ya. Jumlah alus kas bersih nominal ini kan belum dikurangi pajak, jadi kita bilang sebelum pajak yaitu sebesar ini bukan 555 tetapi 588.600. Oke. Ya, rupiah, sorry.
mencerminkan asumsi pertumbuhan dan asumsi inflasi biaya, tetapi tidak menganggap jumlah rupiah ini, tadi salah ya, ini rupiahnya segini ya, 588.600.000 ini sebagai nilai bersih yang dihasilkan oleh transaksi selama 4 tahun. Angka tersebut akan terlihat besar, padahal nilai tersebut berkurang karena memang prinsip value of money bahwa nilai uang sekarang berbeda dengan nilai uang yang akan datang. Iya jelas ya, nilai uang 100 juta hari ini akan berbeda untuk nilai uang 100 juta tahun yang akan berikutnya. Oke, nah begitu ini contoh tanpa menggunakan metode DCF. Nanti untuk video berikutnya kita akan menggunakan menghitung dengan metode DCF ya.